agar tujuan pembangunan cepat tercapai. Salah satu komponen terpenting yang harus ada adalah membangun moral dan membentuk akhlak masyarakatnya. Satu daerah bisa maju bukan cuma karena faktor kecanggihan teknologinya saja. Satu daerah bisa jaya bukan karena perputaran ekonominya yang luar biasa. Tapi Indonesia bisa maju, Indonesia bisa jaya kalau masyarakat yang ada di dalamnya memiliki moral dan akhlak mulia. Itulah sebabnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan memperbaharui akhlak manusia. Nabi mengatakan seorang mukmin yang sempurna adalah mereka yang baik akhlaknya. Belum sempurna iman seseorang kalau akhlaknya masih setengah-setengah. Saudara, akhlak itu kan perangai, tabiat, sifat manusia. Karenanya pantas Nabi diutus ke alam dunia untuk memperbaharui akhlak manusia agar lebih baik dia bisa mengenal Allah, berhubungan baik dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Inilah kemudian yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Akhlak terpuji adalah seorang manusia, seorang mukmin. Dia paham betul tugasnya diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Ketaatan, kepatuhan, kemudian mengerjakan seluruh yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya mukmin yang taat, zahir dan batin. Dia laksanakan perintah Allah dan dia jauhi larangannya. Kenapa? Dia sadar betul bahwa tugasnya di alam dunia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Enggak bisa mulut saja mengatakan saya taat kepada Allah, tapi perintah Allah tidak dikerjakan, larangannya malah yang dikerjakan. Ini namanya tidak berakhlak, ini namanya memakai topeng. Saudara, maaf, terkadang memang sifat akhlak tercela lebih muncul dari kepribadian kita. Topeng-topeng itu yang digunakan. Maaf sajalah, kalau untuk topeng manusia, jangankan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, kepada hal-hal yang sifatnya tercela. Untuk urusan ibadah saja, kita nih manusia masih banyak yang tidak menggunakan akhlak. Buktinya apa? Untuk urusan ibadah saja kita masih banyak yang menggunakan topeng sesuai dengan strategi masing-masing. Satu contoh misalnya berangkat haji karena ingin dibilang orang kaya. Menggunakan topeng untuk beribadah. Hasilnya ria, ibadahnya tidak menghasilkan apa-apa, pahalanya nol. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangankan untuk hal-hal yang sifatnya lain, untuk ibadah saja masih banyak di antara kita yang menggunakan topeng, kamuflase, pura-pura. Ini mencerminkan akhlak yang tidak terpuji. Rajin sholat, nggak taunya
nggak enak sama mertua karena rumahnya tinggal numpang sama mertua. Menggunakan topeng dalam beribadah, pura-pura. Padahal kalau kita merenungi tugas yang Allah embankan kepada kita sebagai makhluk yang bernama manusia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Kepasrahan, kepatuhan, totalitas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan yang lain. Kalau sudah mengharapkan yang lain, maka kita terjebak menggunakan topeng-topeng sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, karenanya baginda Nabi diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak. Tidak menggunakan topeng, kepalsuan, kamuflase, pora-pora. Menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah ajaran Islam. Itulah yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka pantas dalam kurun waktu 23 tahun tugas kenabian dan kerasulan beliau, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Bizantium dan Persia, sehingga sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dakwah Nabi diterima oleh masyarakat ketika itu karena memang tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng, tidak ada intrik, tidak ada kepentingan. Yang disampaikan adalah hak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah. Maka dakwah Nabi itu diterima. Pertama, ucapan dengan perbuatan beliau sama. Enggak pura-pura, enggak kamuflase, enggak kalau ada keinginannya saja. Nabi dakwahnya diterima oleh semua kalangan itu karena ucapan dan perbuatannya sama. Satu contoh misalnya, Nabi mengatakan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan hanya kepada Allah. Dalam sejarah kita baca, Nabi kalau sholat tahajud, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Ucapan dengan perbuatannya sama. Mohon maaf, kita ini sekarang menggunakan berbagai macam topeng sesuai dengan kepentingan dan keinginan. Ingin suaranya banyak dipilih oleh masyarakat, maka pencitraan kemudian yang dibuat. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, sekarang ini orang lebih mementingkan eksistensi dirinya. Lewat media sosial, jual narasi, menampilkan hal-hal yang bagus. Padahal kenyataannya, realitasnya jauh panggang dari api. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu dakwah Nabi diterima oleh segala macam lapisan masyarakat, ucapan dengan perbuatannya sama, jauh dari unsur pura-pura. Contoh lain, Nabi pernah mengajarkan, rajinlah kalian bersedekah. Sejarah hidup beliau kita baca. Di rumah Nabi itu nyaris belum pernah ada uang nginap. Rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah mencatat Nabi di rumahnya belum pernah ada duit nginap. Karena itu dakwah
beliau ajaran Islam diterima dalam kurun waktu 23 tahun. Ucapan dengan perbuatannya sama. Tidak ada kepentingan, tidak ada unsur pura-pura. Wajar kemudian kalau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin yang sempurna adalah mereka yang baik akhlaknya, hidup sesuai dengan tuntunan ajaran agama, jauh dari sifat pengkhianat, jauh dari sifat zolim, jauh dari sifat mengambil hak orang lain. Yang dia cari, yang dia ingin gapai tidak lain adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau selain Allah yang ingin dia raih, maka manusia seperti ini bisa jadi menggunakan berbagai macam topeng. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ingin mendapatkan kekuasaan yang tampil topeng kecurangan, pencitraan, agar dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat. Nanti kalau sudah terpilih, kelihatan baru aslinya, topeng terbuka. Bapak Ibu saudara-saudara, ingin mencari keuntungan yang lebih besar, lalu menzolimi orang lain, pakai topeng kezoliman, harga obat di markup. Mengambil keuntungan dari kesulitan hidup orang banyak. Menggunakan topeng hanya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Karena itu, ini sesuatu akhlak yang tercela. Kita sadar kalau kita ingin berkontribusi untuk membangun dan memajukan negara kita tercinta, maka tinggalkanlah topeng-topeng kepalsuan. Karena memang itu dilarang oleh agama Islam. Kita semua komponen bangsa Indonesia bisa berkontribusi, berbuat untuk memajukan bangsa kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang pedagang berlaku jujurlah terhadap timbangan. Itu sudah ikut berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia. Yang rakyat, masyarakat, warga biasa teruslah bekerja dan berikhtiar. Itu sudah membantu dalam rangka memajukan bangsa kita tercinta.